Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini kami akan mempresentasikan resume makalah dari kelompok pertama sampai kelompok 6 sebagai tugas ujian tengah semester. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Ahmad Munam Abror, kemudian Laili Irmawanti dan juga Farisa Alfiana. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di resume pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Islam dan juga studi agama. Apa itu Islam? Islam secara etimologis berasal dari kata salama yang artinya selamat. Sedangkan Islam secara terminologis adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tentang universalisme Islam, di mana universalisme Islam yang dimaksud adalah risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa bangsanya yang terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Universalisme Islam menampakkan diri sebagai berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak yang sering kali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup. Next, kemudian dimensi baru dari kedatangan Islam. Perhatian utama Islam adalah untuk kehidupan dunia dengan perantara berkelakuan baik. Di dunia manusia memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Al-Quran lebih banyak membahas persoalan dunia daripada akhirat, walau kita juga dituntut untuk memikirkan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir setiap makhluk hidup. Dimensi baru dari kedatangan Islam di sini ada dua fase, yaitu fase Mekah dan juga fase setelah wafatnya Rasulullah SAW. Untuk fase Mekah ada di tahapan pendidikan, yaitu yang pertama tahapan pendidikan Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua tahapan pendidikan Islam secara terang-terangan, dan yang terakhir yaitu tahapan pendidikan Islam secara umum. Kemudian fase setelah wafatnya Rasulullah SAW ada 3 periode, yaitu ketika zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman kedinastian, dan juga di fase modernisasi. Kemudian Islam sebagai jalan tengah. Islam adalah solusi dari berbagai macam permasalahan dunia. Islam moderat itu tidak terjebak pada ekstremitas seperti paham radikal dan juga paham liberal. Jadi Islam itu dia bertindak netral dan bertindak sebagai jalan tengah. Dia non liberal dan juga tidak ekstrim dan tidak radikal gitu. Kemudian agama dan peradaban manusia. Materialisme akan melahirkan semangat mementingkan diri sendiri. Apabila sanksi agama tidak ada, umat manusia berangsur-angsur akan tenggelam dalam kepuasan dan kebiadaban. Memang kenyataannya peradaban umat manusia dewasa ini didasarkan pada agama, gitu ya. Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, bangsa, ataupun negara, tetapi menegakkan persaudaraan semua lapisan manusia di dunia ini. Bahkan menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan warna, ras, bahasa, batas geografi, bahkan kebudayaan. Dengan itu, Islam telah meletakkan dasar bagi persatuan umat manusia yang agama lain tidak pernah dapat melakukannya. Islam bukan hanya mengakui
persamaan hak manusia, baik sipil maupun politik, tetapi juga hak-hak rohaniah. Kemudian beranjak ke resum yang kedua, yaitu tentang urgensi dan tujuan studi Islam. Yang pertama, pengertian dari studi Islam. Secara etimologi, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk dan atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan secara terminologi, studi Islam yaitu usaha untuk mengarahkan individu baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, jasmani maupun rohani, menurut ajaran Islam dengan mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia untuk kehidupan yang lebih baik sesuai dengan fitrahnya. Next. Kemudian apa sih urgensi studi Islam dalam kehidupan itu? Jadi urgensi studi Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu munculnya perbedaan. Jadi urgensi studi Islam itu muncul yang pertama karena munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Kemudian yang kedua yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi yang problematik. Yang ketiga, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Dan terakhir yaitu umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis, gitu ya. Kemudian tujuan dari studi Islam ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Kemudian untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Oke, kemudian doktrin kepercayaan agama. Di sini ada dua doktrin. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan yang kedua adalah iman kepada malaikat, kitab dan rasul Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Ada 2 subbab yaitu argumen keberadaan Allah dan kemustahilan menentukan zat Allah. Argumen keberadaan Allah ini bisa disebut juga dengan sifat wajib Allah, sedangkan kemustahilan menemukan zat Allah ini bisa disebut juga sebagai sifat muhal Allah. Kemudian iman kepada malaikat, kitab dan rasul Allah ini ada 3 subbab, yaitu malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Oke, next. Kemudian untuk resum ketiga dan resum-resum selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Resum ketiga, studi kawasan Islam. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup peranata yang ada dicoba diurai di dalamnya. Orientalisme melihat Islam kritis. Yang pertama, menganalogikan Islam dengan Kristen. Orientalisme bersifat politis karena orientalisme menimbulkan pengetahuan politik. 3. Hasil orientalisme bersifat tidak objektif. Oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme adalah studi ilmu mengenai Barat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Barat, baik tentang ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan sosial ekonomi. Dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Ada 2, studi Islam di Barat dan studi Islam di Timur. Problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang seharusnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam.
Pendekatan studi Islam merupakan aspek mana kita memandangnya, dimensi apa yang kita perhatikan mengenai Islam. Macam-macam pendekatan studi Islam. Pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah pendekatan yang dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dilakukan dengan mempelajari hidup bersama dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial. Selanjutnya, pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan adalah pendekatan dengan berbagai proses perjuangan dalam meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama tersebut, dan untuk itu juga harus dapat menyesuaikan nilai-nilai budaya serta budaya yang ada. Pendekatan fisiologis. Pendekatan fisiologis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah salah satu agenda penting umat muslim untuk meninjau kembali konsep-konsep psikologi dengan visi Islam. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Resum 5. Manusia dan kebutuhan doktrin agama. Pengertian agama. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gam berarti pergi, yang berarti tepat di tempat, langgeng, abadi yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Secara terminologi, W.C. Smith mengatakan, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima. Agama dan perkembangannya. Semakin kuat lingkungan agama dan keberagaman seseorang, maka semakin besar pula pertumbuhan pikiran, sikap, dan keterampilan agama dan keberagaman seseorang. Perkembangan agama dan keberagaman adalah kemandirian dalam memahami dan meyakini agama, serta menyikapinya dengan mengamalkan dan diamalkan. Kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama, ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana yang meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha, yang membebaskannya dari keadaan itu. Yang kedua, faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama yaitu yang pertama, faktor kondisi manusia, yang kedua, faktor status manusia, yang ketiga, faktor struktur dasar kepribadian. Fungsi agama dalam kehidupan. Berdasarkan segi sains sosial, fungsi agama mempunyai dimensi yang lain yaitu yang pertama, memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Yang kedua, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Yang ketiga, memainkan fungsi peranan sosial. Yang keempat, memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Resum 6. Ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, bidang agama. Ruang lingkup ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengakarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Yang kedua, bidang ibadah. Ruang lingkup ajaran Islam tentang ibadah adalah visi yang merupakan sifat, jiwa, dan misi ajarannya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Yang ketiga, bidang akidah. Ruang lingkup Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan, yang wajib disembah hanya Allah.
Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh ada perantara. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Ruang lingkup ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Yang kelima, bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang laki-laki atau perempuan dan berlangsung sepanjang hayat. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq. Yang keenam, bidang sosial. Ruang lingkup ajaran Islam di bidang sosial ialah menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang ketujuh, bidang kehidupan ekonomi. Ruang lingkup ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya dalam bidang kehidupan. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Yang terakhir, bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini, ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya mengarah kepada pencegahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.